Mas. Ya, persiapan pasti kami ingin lebih baik, lebih rapi dari musim lalu. Saya di Jakarta. Insya Allah minggu ini tim sudah memulai aktivitas latihan dan sudah ada beberapa pemain yang sudah kami umumkan juga siapa yang bertahan, siapa yang pergi dan siapa yang datang. Saya kira sambil menunggu kepastian semuanya, kepastian terkait kick-off liga, aturan liga dan sebagainya, Persebaya akan melakukan persiapan step by step. Melihat ada wacana 8 asing di Liga 1 tuh seperti apa sebenarnya? Saya sudah sampaikan juga ke beberapa teman-teman media bahwa Persebaya akan berkomentar terkait sesuatu yang sudah pasti. Yang soal kuota pemain asing dan sebagainya kan itu masih rumor sekali lagi. Masih rumor, belum ada pernyataan apapun juga dari PSSI sebagai regulator. Makanya Persebaya juga tidak akan berkomentar terlalu banyak soal itu. Acuan kami adalah regulasi yang kita jalankan musim lalu. Regulasi yang dijalankan musim lalu terkait pemain asing kan 5+1, ya itu saja yang jadi acuan Persebaya sekarang. Artinya ada saya kan Mas di forum ini nggak dibahas masalah regulasi asing 8 itu. Ya silahkan tanya ke PSSI. PSSI kan yang punya ajang ini dan mereka yang punya agendanya dan nggak ada pembahasan soal itu sama sekali. Mas, maaf, mungkin baru bergabung saya kan rumor kenceng nih Rizky Ridho katanya mau ke Persebaya pun kok bawa berdatang. Bagaimana mungkin menanggapinya? Yang pasti Rizky Ridho itu mantan pemain Persebaya itu saja. Apakah dia akan balik ya? Kita lihat saja. Berarti berpeluang ya, Mas? Semua peluang bisa terjadi, Mas. Untuk kekuatan musim depan, kalau bisa udah melakukan pembicaraan untuk amunisi. Ya sejak Liga selesai, kami sudah bikin perencanaan untuk musim ini. Coach Muster sudah akan tetap di Persebaya sampai musim depan dan dia juga sudah terlibat dari awal untuk pembentukan tim. Terus kemudian timeline persiapan tim juga sudah kami siapkan. Insya Allah minggu ini tanggal 14 akan latihan pertama. Ya bertahap lah sambil menunggu PSSI juga memastikan semuanya seperti apa. Jadi tes ke Australia, Pak? Nggak ada statement soal itu kan. Oh, nggak kan nanya. Ya, Mani. Ya, yang pasti semua hal persiapan tim yang baik kami siapkan. Untuk Persebaya sendiri target musim depan apa sih yang realistis atau musim depan targetnya? Ya, ini paling sulit dijawab kalau bicara target. Atau harapannya? Yang pasti ini tahun kemarin itu musim terburuknya Persebaya. Jadi sejak kami di Liga 1, kami tidak pernah seburuk musim lalu, peringkat 12. Dan bagi kami di manajemen itu jadi pelajaran berharga. Makanya kami ingin musim ini persiapannya lebih rapi, kekuatan timnya juga harus ditambah. Kalau bicara target ya pasti harus lebih baik dari musim-musim sebelumnya. Kami pernah di peringkat 5, kami pernah di peringkat 2. Musim lalu musim terburuk kami di peringkat 12 dan kami di manajemen sudah menegaskan bahwa tidak boleh lagi seperti itu, harus lebih baik. Mas tadi Pak Erik bilang LIB akan diminta buat jadwal 3 musim sekaligus Mas. Liga 1. Menurut bagaimana Mas? Ya itu memang harus dilakukan. Tidak hanya diminta Ketua Umum PSSI, harusnya sebelumnya sudah dilakukan. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik komunikasinya antara PSSI, LIB dan juga klub. Dan LIB sendiri 3-4 hari yang lalu sudah berkomunikasi, sudah mengumpulkan kita klub-klub menyampaikan gambaran soal jadwal sampai 2027. Dan saya kira itu bagus karena akan sangat membantu klub untuk bikin perencanaan. Dan harusnya memang itu dilakukan sebelum-sebelumnya, jangan yang karena diminta Ketua Umum PSSI kemudian baru bikin itu kan. Mas, kalau soal ini nggak sih, sebenarnya sering nyampein ke PSSI nggak sih soal yang pemain sering dipanggil ke timnas kayak Hernando belum pulih udah dipanggil, ada curhat-curhat gitu sih Mas? Ya kalau teman-teman mengikuti kan dulu Persebaya salah satu tim yang klub yang concern lah terhadap itu karena memang semuanya ada aturannya. Misalnya pemanggilan pemain itu harus hamin berapa, terus untuk kebutuhan apa, apakah ini FIFA match dia apa tidak kan semuanya ada ukurannya. Ya sementara sejauh ini sih tidak harus dilakukan di forum-forum seperti kongres Mas ya. Artinya di komunikasi tiap hari juga sudah kami Persebaya melakukan itu. Ya harapannya ke depan manajemen timnas dengan klub itu lebih harmonis terkait pemanggilan pemain karena Hernando
ya tahun ini dia banyak terkuras di timnas daripada di klub. Bukannya kami nggak mendukung timnas, Persebaya tetap mendukung timnas. Kami ada Hernando di tim senior, kemudian ada Tony Firmansyah juga yang sedang di U20, dan sebelum-sebelumnya juga Persebaya selalu melepas pemain. Cuma memang bagaimana komunikasinya lebih lancar dan kemudian mempertimbangkan juga kondisi pemain. Itu yang saya kira lebih utama. Mas Hernando kan dari Persebaya, Mas, kemarin dia blunder. Apa support untuk Persebaya buat Hernando, Mas? Jelang lagi besok. Ya dia sudah pemain profesional, sudah pemain timnas, pasti dia tahu lah cara bagaimana mengatasi situasi-situasi seperti itu. Kalau kita dari sisi klub ya sudah jelas supportnya. Dengan melepas dia ke timnas itu kan sudah salah satu bentuk support Persebaya ke pemain yang dipanggil timnas. Ya, ada lagi?